Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ade Lestari, Alsa Jelita Putri, dan saya sendiri Vina Eka Irawati, dan yang terakhir Zulfa Maura Batsa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang contoh soal transaksi perusahaan dagang dengan metode periodik. Berikut contoh soalnya. Parang Kencana adalah perusahaan dagang yang menjual barang-barang serba batik. Merek Parang Kencana telah berkembang untuk menawarkan berbagai pilihan aksesoris rumah tangga modern, klasik, serta berbagai macam warna syal dan sarung. Parang Kencana berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Bapak Teguh Umar dan Ibu Raharja Putri. Berikut ini saldo dari akun-akun yang dimiliki Parang Kencana pada tanggal 1 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Kode 110, nama akun kas, saldo 42.000. Kode 112, piutang dagang, saldo 103.000. Kode 115, nama akun, persediaan barang dagang, tanggal 1 Desember 2020 dengan saldo 374.000. Kode 116, asuransi dibayar di muka dengan saldo 11.200. Kode 117, perlengkapan toko dengan saldo 8.000. Kode 123, nama akun peralatan toko dengan saldo 310. Kode 124, nama akun akumulasi depresiasi peralatan toko dengan saldo 40.000. Kode 125, peralatan kantor saldo 125.000. Kode 126, nama akun akumulasi depresiasi peralatan kantor dengan saldo 45.000. Kode 210, nama akun utang dagang dengan saldo 65.000. Kode 211, nama akun utang gaji saldo 0. Kode 212, nama akun beban yang masih harus dibayar saldo 0. Kode 214, utang bank dengan saldo 90.000. Kode 215, utang bunga 10, nama akun modal saham dengan saldo 120.000. Kode 311, saldo laba tanggal 1 Desember 2020 dengan saldo 270.200. Kode 312, nama akun dividen dengan saldo 100.000. Kode 313, nama akun ikhtisar laba rugi saldo 0. Kode 410, nama akun penjualan dengan saldo 2.150.000. Kode 411, nama akun retur dan potongan penjualan dengan saldo 62.000. Kode 412, diskon penjualan dengan saldo 40.000. Kode 420, nama akun pembelian dengan saldo 1.100.000. Kode 421, nama akun retur dan potongan pembelian dengan saldo 18.000. Kode 422, diskon pembelian dengan saldo 19.000. Kode 423, nama akun beban kirim pembelian dengan saldo 30.000. Saldo, mohon maaf salah, kode 510, nama akun beban pokok penjualan dengan saldo 0. Kode 520, nama akun beban gaji penjualan dengan saldo 223.000. Kode 521 dengan nama akun beban sewa saldo 54.000. Kode 522, nama akun beban depresiasi peralatan toko saldo 0. Kode 523, nama akun beban perlengkapan toko 0. Kode 524, beban kirim penjualan dengan saldo 22.000. Kode 525, beban listrik, air, telepon toko dengan saldo 27.000. Kode 528, beban iklan, saldo 56.000.
Kode 529, beban penjualan lain-lain dengan saldo 10.000. Kode 530, beban gaji administrasi dengan saldo 100.000. Kode 532, beban depresiasi peralatan toko, saldo 0. Kode 533, nama akun beban asuransi 0. Air telepon kantor dengan saldo 15.000. Nama kode 536 dengan nama akun beban bunga saldo 0. Nomor 539, beban administrasi lain-lain dengan saldo 5.000. Selama bulan Desember 2020 di bawah ini, perusahaan menggunakan metode periodik untuk mencatat transaksi terkait barang dagangan. Kemudian kita lanjut ke Excel. Parang Kencana daftar saldo 1 Desember 2020. Baik, yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah Parang Kencana daftar saldo 1 Desember 2020. Nama akun kas di BNI, saldo di debit senilai 42.000. Yang selanjutnya piutang dagang di sisi debit senilai 103.000. Lalu persediaan barang dagang di sisi debit senilai 374.000. Asuransi dibayar di muka di sisi debit senilai 11.200. Perlengkapan toko di sisi debit senilai 8.000. Peralatan toko di sisi debit senilai 310.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko di sisi kredit senilai 40.000. Peralatan kantor di sisi debit senilai 125.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di sisi kredit senilai 45.000. Utang dagang di sisi kredit senilai 65.000. Utang gaji 0, beban yang masih harus dibayar 0. Utang bank di sisi kredit senilai 90.000. Utang bunga 0. Modal saham di sisi kredit senilai 120.000. Saldo laba di sisi kredit senilai 270.000. Dividen di sisi debit senilai 100.000. Penjualan di sisi kredit senilai 2.150. Retur dan potongan penjualan di sisi debit senilai 62.000. Diskon penjualan di sisi debit senilai 40.000. Pembelian di sisi dan potongan pembelian di sisi kredit senilai 18.000. Diskon pembelian di sisi kredit senilai 19.000. Beban kirim pembelian di sisi debit senilai 30.000. Beban senilai 223.000. Beban sewa di sisi debit senilai 54.000. Beban depresiasi peralatan toko 0. Beban perlengkapan toko 0. Beban kirim penjualan di sisi debit senilai 22.000. Beban listrik air telepon toko di sisi debit senilai 27.000. Beban penjualan lain-lain di sisi debit senilai 10.000. Beban gaji administrasi di sisi debit senilai 100.000. Beban iklan di sisi debit senilai 56.000.
beban depresiasi peralatan kantor 0, beban asuransi 0, beban listrik, air, telepon kantor di sisi debit senilai 15.000, beban bunga 0, dan beban administrasi lain-lain di sisi debit senilai 5.000. Saldo akhirnya di sisi debit senilai Rp2.800.017.200 dan di sisi kredit juga Rp2.800.017.200. Yang selanjutnya jurnal umum. Selama bulan Desember 2020, Bank Kencana membuat transaksi-transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode periodik untuk mencatat transaksi terkait barang dagangan. Yang pertama, tanggal 1 Desember, membayar sewa toko November sebesar Rp3.000. Jurnalnya yaitu beban sewa di sisi debit senilai Rp3.000 dan kas di BNI di sisi kredit senilai Rp3.000. Nomor 2 Desember membeli 20 lusin kain batik dari Batik Keris dengan termin kredit 1/10 N/30 Frequent Board Shipping Point sebesar Rp15.000. Jurnalnya pembelian di sisi debit senilai Rp15.000 dan utang dagang di sisi kredit senilai Rp15.000. Yang selanjutnya nomor 3 tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 2 Desember sebesar Rp1.000. Jurnalnya beban kirim pembelian di sisi debit senilai Rp1.000, kas di BNI di sisi kredit senilai Rp1.000. Yang selanjutnya nomor 4 tanggal 7 Desember menjual sarung batik kepada Populo Batik dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Shipping Point senilai Rp9.000. Jurnalnya yaitu piutang dagang di sisi debit senilai Rp9.000 dan penjualan di sisi kredit senilai Rp9.000. Yang selanjutnya tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Busara atas penjualan bulan Oktober sebesar Rp10.000 tanpa diskon penjualan. Jurnalnya kas di BNI di sisi debit senilai Rp10.000. Yang selanjutnya tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar Rp28.000. Jurnalnya kas di BNI di sisi debit senilai Rp28.000 dan penjualan di sisi kredit senilai Rp28.000. Yang selanjutnya tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang dagang tanggal 2 Desember. Jurnalnya utang dagang di sisi debit senilai Rp15.000, diskon pembelian di sisi kredit senilai Rp150, kas di BNI di sisi kredit senilai Rp14.850. Rp150 diperoleh dari Rp15.000 dikali dengan 1%. Lalu untuk Rp14.850 diperoleh dari Rp15.000 dikurangi dengan Rp150. Yang selanjutnya tanggal 13 Desember, Populo Batik meratur beberapa barang yang dibeli tanggal 7 Desember seharga Rp2.000. Jurnalnya, retur dan potongan penjualan di sisi debit senilai Rp2.000 dan piutang dagang di sisi kredit senilai Rp2.000. Lalu yang selanjutnya tanggal 14 Desember, membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Safira sebesar Rp2.800. Jurnalnya yaitu beban iklan di sisi debit senilai Rp2.800, kas di BNI di sisi kredit senilai Rp2.800. Yang selanjutnya tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Populo Batik. Jurnalnya kas di BNI senilai Rp6.860, diskon di sisi debit, diskon penjualan di sisi debit senilai Rp140 dan piutang dagang di sisi kredit senilai Rp7.000. Untuk Rp6.860 ini diperoleh dari Rp7.000 dikurangi dengan Rp140. Untuk Rp140 diperoleh dari Rp7.000 dikali Rp2.000 dan Rp7.000 diperoleh dari Rp9.000 dikurangi dengan Rp2.000. Lalu yang selanjutnya tanggal 19 Desember
membeli barang dagangan secara tunai sebesar Rp12.000. Jurnalnya yaitu pembelian di sisi debit senilai 12.000 dan kas di BNI di sisi kredit senilai 12.000. Yang selanjutnya tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Sarah sebesar 10.000 tanpa potongan. Jurnalnya yaitu utang dagang senilai 10.000 di sisi debit dan kas di BNI di sisi debit di sisi kredit senilai 10.000. Lalu yang selanjutnya, tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada Butik Kencono Ungu dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 30.000. Jurnalnya, piutang dagang di sisi debit senilai 30.000 pada penjualan di sisi kredit senilai 30.000. Lalu yang selanjutnya, tanggal 21 Desember, untuk membantu pelanggan, Parangkencana menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian Butik Kencono Ungu pada tanggal 20 Desember sebesar 2.500 melalui jasa kurir JNE. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Jurnalnya yaitu piutang dagang di sisi debit senilai 2.500 dan kas di BNI di sisi kredit senilai 2.500. Yang selanjutnya, tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Ibu Ika atas penjualan bulan November sebesar 20.000 tanpa diskon penjualan. Jurnalnya, kas di BNI di sisi debit senilai 20.000 dan piutang dagang di sisi kredit senilai 20.000. Yang selanjutnya, tanggal 25 Desember membayar gaji bulan November staf penjualan 7.000 dan staf administrasi 5.000. Jurnalnya yaitu beban gaji penjualan di sisi debit senilai 7.000, beban gaji administrasi di sisi debit senilai 5.000 dan kas di BNI di sisi kredit senilai 12.000. Membeli perlengkapan toko sebesar Rp500. Jurnalnya yaitu perlengkapan toko di sisi debit senilai 500 dan kas di BNI di sisi kredit senilai 500. Shell batik kepada SD pagi malam dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 19.000. Jurnalnya yaitu piutang dagang di sisi debit senilai 19.000 dan penjualan di sisi kredit senilai 19.000. Lalu tanggal 30 Desember menerima returan barang dari Ibu Rahma, pembeli grosir yang sudah membayar tunai sebesar 1.500. Jurnalnya yaitu retur dan potongan penjualan di sisi debit senilai 1.500 dan kas di BNI di sisi kredit senilai 1.500. Dan yang terakhir, tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari Butik Kencono Ungu atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirim. Jurnalnya, kas di BNI di sisi debit senilai 31.900, diskon penjualan di sisi debit senilai 600, dan piutang dagang di sisi kredit senilai 32.500. Untuk 31.900 ini diperoleh dari 32.500 dikurangi dengan 600, hasilnya 31.900. Untuk 600 ini diperoleh dari 30.000 dikalikan dengan 2%, dan untuk 32.500 ini diperoleh dari 30.000 ditambah dengan 2.500. Totalnya di sisi kredit 232.800 dan di sisi kredit juga 232.800. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Selva Maura Baja. Baik, Parangkencana buku besar. Untuk nama akun kas, tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 42.000. Tanggal 1 Desember 2020, beban sewa di sisi kredit 3.000, maka saldonya 39.000 di sisi debit. Tanggal 4 Desember, ongkos kirim di sisi kredit sebesar 1.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 38.000. Tanggal 7 Desember, pelunasan piutang di sisi debit sebesar 10.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 48.000.
Tanggal 10 Desember, penjualan tunai di sisi debit sebesar 28.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 76.000. Tanggal 12 Desember, pelunasan utang pembelian di sisi kredit sebesar 14.850, maka saldonya di sisi debit sebesar 61.150. Tanggal 14 Desember, beban iklan di sisi kredit sebesar 2.800, maka saldonya di sisi debit sebesar 58.350. Tanggal 16 Desember, pelunasan piutang di sisi debit sebesar 6.860, maka saldonya di sisi debit sebesar 65.210. Tanggal 19 Desember, pembelian tunai di sisi kredit sebesar 12.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 53.210. Tanggal 19 Desember, pelunasan utang pembelian di sisi kredit sebesar 10.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 43.210. Tanggal 21 Desember, ongkos kirim di sisi kredit sebesar 2.500, maka saldonya di sisi debit sebesar 40.710. Tanggal 21 Desember, pelunasan piutang di sisi debit sebesar 20.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 60.710. Tanggal 30 Desember, retur barang di sisi kredit sebesar 1.500, maka saldonya di sisi debit sebesar 59.210. Tanggal 30 Desember, pelunasan piutang di sisi debit sebesar 31.900, maka saldonya di sisi debit sebesar 91.110. Nama akun piutang dagang tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 103.000. Tanggal 7 Desember, penjualan kredit di sisi debit sebesar 9.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 112.000. 7 Desember, pelunasan piutang di sisi kredit sebesar 10.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 102.000. Tanggal 13 Desember, retur barang di sisi kredit sebesar 2.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 100.000. Tanggal 16 Desember, pelunasan piutang di sisi kredit sebesar 7.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 93.000. Tanggal 20 Desember, penjualan kredit di sisi debit sebesar 30.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 123.000. 21 Desember, ongkos kirim di sisi debit sebesar 2.500, maka saldonya di sisi debit sebesar 125.500. 21 Desember, pelunasan piutang di sisi kredit sebesar 20.000, saldonya di sisi debit sebesar 105.500. Tanggal 25 Desember, beban gaji di sisi kredit sebesar 12.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 93.500. Tanggal 27 Desember, pembelian perlengkapan di sisi kredit sebesar 500, maka saldonya di sisi debit sebesar 93.000. Tanggal 30 Desember, penjualan kredit di sisi debit sebesar 19.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 112.000. Tanggal 30 Desember, pelunasan piutang di sisi kredit sebesar 32.500, maka saldonya di sisi debit sebesar 79.500. Nama akun persediaan barang dagang tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 374.000. Asuransi dibayar di muka tanggal 1 Desember, di sisi debit sebesar 11.200. Nama akun perlengkapan toko tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 8.000. Tanggal 27 Desember, pembelian perlengkapan di sisi debit sebesar 500, maka saldonya di sisi debit sebesar 8.500. Nama akun peralatan toko
tanggal 1 Desember saldonya di sisi debit sebesar 310.000. Nama akun, akumulasi depresiasi peralatan toko, tanggal 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 40.000. Nama akun peralatan kantor, tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 125.000. Nama akun, akumulasi depresiasi peralatan kantor, tanggal 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 45.000. Nama akun, utang dagang, tanggal 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 65.000. Tanggal 2 Desember, pembelian kredit di sisi kredit sebesar 15.000, maka saldonya di sisi kredit sebesar 80.000. Tanggal 12 Desember, pelunasan utang pembelian di sisi debit sebesar 15.000, maka saldonya di sisi kredit sebesar 65.000. Tanggal 19 Desember, pelunasan utang pembelian sebesar 10.000, maka saldonya di sisi kredit sebesar 55.000. Nama akun, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar juga kosong. Utang bank, tanggal 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 90.000. Untuk utang bank, saldonya kosong. Maksud saya utang bunga, kosong. Lalu, modal saham, 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 120.000. Saldo laba, tanggal 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 270.200. Dividen, tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 100.000. Itisan laba rugi, saldonya kosong. Nama akun penjualan, tanggal 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 2.150.000. Tanggal 7 Desember, penjualan kredit di sisi kredit sebesar 9.000. Maka saldonya di sisi kredit sebesar 2.159.000. Tanggal 10 Desember, penjualan tunai di sisi kredit sebesar 28.000, maka saldonya di sisi kredit sebesar 2.187.000. Tanggal 20 Desember, penjualan kredit di sisi kredit sebesar 30.000, maka saldonya di sisi kredit sebesar 2.217.000. Tanggal 30 Desember, penjualan kredit di sisi kredit sebesar 19.000, maka saldonya di sisi kredit sebesar 2.236.000. Retur dan potongan penjualan. Tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 62.000. Tanggal 13 Desember, retur barang di sisi debit sebesar 2.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 64.000. Tanggal 30 Desember, retur barang di sisi debit sebesar 1.500, maka saldonya di sisi debit sebesar 65.500. Diskon penjualan. Tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 40.000. Tanggal 16 Desember, pelunasan piutang di sisi debit sebesar 140, maka saldonya di sisi debit sebesar 40.140. Tanggal 30 Desember, pelunasan piutang di sisi debit sebesar 600, saldonya di sisi debit sebesar 40.740. Pembelian tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 1.100.000. Tanggal 2 Desember, pembelian kredit di sisi debit senilai 15.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 1.115.000. Tanggal 19 Desember, pembelian tunai di sisi debit sebesar 12.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 1.127.000. Retur dan potongan pembelian.
Tanggal 1 Desember, saldo di sisi kredit sebesar 18.000. Diskon pembelian tanggal 1 Desember, saldonya di sisi kredit sebesar 19.000. Tanggal 12 Desember, pelunasan utang pembelian di sisi kredit sebesar 150, maka saldonya di sisi kredit sebesar 19.150. Beban kirim pembelian tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 30.000, tanggal 4 Desember, ongkos kirim di sisi debit sebesar 1.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 31.000. Beban pokok penjualan saldonya kosong. Beban gaji penjualan tanggal 1 Desember, saldo di sisi debit sebesar 223.000. Tanggal 25 Desember, membayar gaji di sisi debit sebesar 7.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 230.000. Beban sewa tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 54.000. Tanggal 1 Desember, membayar sewa di sisi debit sebesar 3.000, maka saldonya di sisi debit sebesar 57.000. Next. Beban depresiasi peralatan toko, saldonya kosong. Beban perlengkapan toko, saldonya kosong. Beban kirim penjualan tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 22.000. Beban listrik, air, telepon toko, tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 27.000. Beban iklan, tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 56.000. Tanggal 14 Desember, membayar iklan di sisi debit sebesar 2.800, maka saldonya di sisi debit sebesar 58.800. Beban penjualan lain-lain, tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 10.000. Beban gaji administrasi, tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 100.000, 25 Desember, membayar gaji di sisi debit sebesar 5.000, saldonya di sisi debit sebesar 105.000. Beban depresiasi peralatan kantor, saldonya kosong. Beban asuransi, saldonya kosong. Beban listrik, air, telepon kantor, 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 15.000. Beban bunga, saldonya kosong. Beban administrasi lain-lain, tanggal 1 Desember, saldonya di sisi debit sebesar 5.000. Barang kencana, neraca saldo sebelum penyesuaian metode periodik 31 Desember 2020. Nama akun kas di sisi debit sebesar 91.110. Piutang dagang di sisi debit sebesar 79.500. Persediaan barang dagang di sisi debit sebesar 374.000. Asuransi dibayar di muka di sisi debit sebesar 11.200. Perlengkapan toko di sisi debit sebesar 8.500. Peralatan toko di sisi debit sebesar 310.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko di sisi kredit sebesar 40.000. Peralatan kantor di sisi debit sebesar 125.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di sisi kredit sebesar 45.000. Utang dagang di sisi kredit sebesar 55.000. Utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar kosong. Utang bank di sisi kredit sebesar 90.000. Utang bunga kosong. Modal saham di sisi kredit sebesar 120.000. Saldo laba di sisi kredit sebesar 270.200. Dividen di sisi debit sebesar 100.000.
peralatan toko di sisi debit sebesar 310.000, akumulasi depresiasi peralatan toko di sebelah kredit sebesar 40.000, peralatan kantor di sisi debit sebesar 125.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor di sisi kredit sebesar 45.000, utang dagang di sisi kredit sebesar 55.000, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar kosong, utang bank di sisi kredit sebesar 90.000, utang bunga kosong, modal saham di sisi kredit sebesar 120.000, saldo laba di sisi kredit sebesar 270.200, dividen di sisi debit sebesar 100.000, penjualan di sisi kredit sebesar 2.236.000, retur dan potongan penjualan di sisi debit sebesar 65.500, diskon penjualan di sisi debit sebesar 40.740, pembelian di sisi debit sebesar 1.127.000, retur dan potongan pembelian di sisi kredit sebesar 18.000, diskon pembelian di sisi kredit sebesar 19.150, beban kirim pembelian di sisi debit sebesar 31.000, beban pokok penjualan kosong, beban gaji penjualan di sisi debit sebesar 230.000, beban sewa di sisi debit sebesar 57.000, beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualan di sisi debit sebesar 22.000, beban listrik, air, telepon toko di sisi debit sebesar 27.000, beban penjualan lain-lain di sisi debit sebesar 10.000, beban gaji administrasi di sisi debit sebesar 105.000, beban iklan di sisi debit sebesar 58.800, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban asuransi kosong, beban listrik, air, telepon kantor di sisi debit sebesar 15.000, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain di sisi debit sebesar 5.000. Maka totalnya di sisi debit sebesar 2.893.350, di sisi kredit sebesar 2.893.350. Yang selanjutnya adalah perhitungan beban pokok penjualan. Saldo awal persediaan pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 374.000, ditambah dengan pembelian sebesar 1.127.000, lalu dikurang retur dan potongan pembelian sebesar 18.000, diskon pembelian sebesar 19.150. Retur dan potongan pembelian ditambah dengan diskon pembelian, maka hasilnya 37.150. Lalu dikurangi dengan pembelian 1.127.000, maka menghasilkan pembelian bersih sebesar 1.089.850. Lalu pembelian bersih ditambah dengan beban kirim pembelian senilai 31.000, maka hasilnya 1.120.850. Lalu persediaan yang tersedia untuk dijual itu ditambah 374.000 ditambah dengan 1.120.850, maka hasilnya 1.494.850. Lalu dikurang dengan saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 senilai 400.000. Maka beban pokok penjualannya yaitu 1.494.850 dikurang 400.000, maka hasilnya 1.094.850. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Eka Erawati. Parang Kencana, Jurnal Penyesuaian Metode Periode. Parang Kencana menemukan transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian
hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Jurnalnya beban pokok penjualan di debit 1.094.850. Perhitungan beban pokok penjualan. Persediaan barang dagang tanggal 31 Desember 2020. Debit 400.000. Retur dan potongan pembelian debit 18.000. Diskon pembelian debit 19.150. Pembelian berada di kredit senilai 1.127.000. Beban kirim pembelian terdapat di kredit senilai 31.000 dan persediaan barang dagang tanggal 1 Januari 2020 senilai 374.000 di kredit. Kemudian yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 2 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2021. Debit senilai 5.600, pada asuransi dibayar di muka di kredit senilai 5.600. 5.600 diperoleh dari 11.200 asuransi di yaitu 2 tahun dan hasilnya 5.600. Yang ketiga, hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 2.000. Jurnalnya, beban perlengkapan toko senilai 6.500 di debit, pada perlengkapan toko 6.500 di kredit. Perhitungannya 8.500 diperoleh dari perlengkapan toko dikurangi 2.000, hasilnya 6.500. Kemudian yang keempat, peralatan toko yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 dengan estimasi masa pakai 5 tahun dan nilai sisa 10.000, Parang Kencana menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Beban depresiasi peralatan toko senilai 60.000 di debit, pada akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit senilai 60.000. Perhitungannya, peralatan toko senilai 310.000 dengan nilai sisa 10.000 dan masa manfaatnya 5 tahun. Jadi 310 dikurangi 10.000 dibagi dengan 5. Hasilnya 60.000 per tahun. Kemudian nomor 6, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember, toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp100 per hari. Karyawan yang masuk terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Beban depresiasi peralatan, beban gaji penjualan senilai 2.000 di debit, beban gaji administrasi senilai 2.000 di debit, kemudian utang gaji senilai 4.000 di kredit. Perhitungannya 5 orang staf penjual, jadi Rp100 dikali dengan 4, kemudian dikali dengan 5 orang sama dengan 2.000. Kemudian 5 orang staf administrasi, yaitu Rp100 dikali 4. Kemudian nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon Januari 2014. Total tagihan Rp2.000 dan dialokasikan 80% sebagai pemakaian toko dan 20% sebagai pemakaian kantor.
Beban air listrik telepon toko senilai 1.600 didebit, beban air listrik telepon kantor senilai 400 didebit, dan beban yang harus dibayar senilai 2.000 dikredit. Perhitungannya 80, hasilnya 1.600. Kemudian 20% dikali dengan 2.000, hasilnya 400. Kemudian nomor 8, dengan bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2019. Jurnalnya beban bunga di sebelah debit senilai 3.750 pada utang bank senilai 3.750 pada kredit. Perhitungannya bunga 1 Agustus dikurangi dengan 1 Desember 2020 sama dengan 5 bulan. Kemudian hasilnya 750 dikali dengan 5, hasilnya 3.750. Hasilnya 1.638.850 debit dan 1.638.850 di kredit. Parang kencana buku besar penyesuaian. Kas tanggal 1 Desember dengan saldo 42.000 di debit. Tanggal 1 Desember beban sewa di kredit senilai 3.000 dengan jumlah saldo 39.000. Di kredit senilai 1.000 dan saldonya di debit senilai 38.000. Mohon maaf, pada akun kas tidak ada jurnal penyesuaiannya.
Baik, saya lanjutkan. Pada akun piutang dagang tidak terdapat jurnal penyesuaiannya. Pada persediaan barang dagang tanggal 1 Desember, saldo di debit senilai 374.000. Tanggal 31 Desember, penyesuaian debit 400.000 dengan total saldo 774.000 di debit. Tanggal 31 Desember, penyesuaian di kredit senilai 374.000 dengan total saldo 400.000. Kemudian asuransi dibayar di muka. Tanggal 1 Desember, saldo senilai 11.200 di debit. Kemudian tanggal 31 Desember, penyesuaian di kredit senilai 5.600 dengan total saldo 5.600 di debit. Perlengkapan toko. Tanggal 1 Desember, saldo 8.000 di debit. Tanggal 27 Desember, pembelian perlengkapan debit 500 dengan total saldo 8.500. 31 Desember, penyesuaian di kredit senilai 6.500 dengan total saldo 2.000 di debit. Pada akun peralatan toko tidak terdapat penyesuaian. Kemudian akumulasi depresiasi alat toko. Tanggal 1 Desember, saldo di kredit senilai 40.000. Tanggal 31 Desember, penyesuaian di kredit 60.000 di kredit dan saldo 100.000 di kredit. Pada akun peralatan kantor tidak terdapat penyesuaian. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan toko. Tanggal 1 Desember, saldo 45.000 di kredit. Tanggal 31 Desember, penyesuaian di kredit senilai 25.000. Kemudian akun utang dagang tidak terdapat penyesuaian. Kemudian akun utang gaji. Tanggal 1 Desember, saldo tidak terdapat saldo. Kemudian tanggal 31 Desember, penyesuaian di kredit senilai 4.000 dengan total saldo 4.000 di kredit. Akun beban yang masih harus dibayar. Tanggal 1 Desember, saldo 0, dan 31 Desember, penyesuaian di kredit senilai 2.000 dengan total saldo 2.000 di kredit. Pada utang bank tidak terdapat akun penyesuaian. Pada akun utang bunga, tanggal 1 Desember, saldo kosong. Tanggal 31 Desember, penyesuaian di kredit 3.750 dengan saldo 3.750 di kredit. Pada akun modal saham tidak terdapat jurnal penyesuaian. Pada akun saldo laba juga tidak terdapat jurnal penyesuaian. Pada akun dividen tidak terdapat penyesuaian, dan pada ikhtisar laba rugi kosong. Pada akun penjualan tidak terdapat penyesuaian. Pada akun retur dan potongan penjualan juga tidak terdapat penyesuaian. Pada akun diskon penjualan juga tidak terdapat akun penyesuaian.
Akun pembelian tanggal 1 Desember saldo 1.100.000 di debit, tanggal 2 Desember pembelian kredit dengan 15.000 di debit dengan total saldo 1.115.000 di debit. Tanggal 19 Desember pembelian tunai di debit 12.000 dengan total saldo 1.127.000 di debit. Tanggal 31 Desember penyesuaian di kredit senilai 1.127.000. Retur dan potongan pembelian. Tanggal 1 Desember saldo 18.000 di kredit. Tanggal 31 Desember penyesuaian di debit 18.000. Kemudian diskon pembelian saldo 19.000 di kredit. Tanggal 12 Desember pelunasan utang pembelian di kredit 150 dengan total saldo 19.150. Tanggal 31 Desember penyesuaian di debit senilai 19.150. Beban kirim pembelian. Tanggal 1 Desember saldo 30.000 di debit. Tanggal 4 Desember ongkos kirim di debit senilai 1.000 dengan total saldo 31.000 di debit. Tanggal 31 Desember penyesuaian di kredit senilai 31.000. Kemudian beban pokok penjualan tanggal 31 Desember penyesuaian di debit senilai 1.094.850 dengan total saldo 1.094.850 di debit. Beban gaji penjualan. Tanggal 1 Desember saldo 223.000 di debit, tanggal 25 Desember membayar gaji di debit 7.000 dengan total saldo 230.000. Tanggal 31 Desember penyesuaian di debit 2.000 dengan total saldo 232.000 di debit. Kemudian akun beban sewa tidak terdapat penyesuaian. Beban depresiasi peralatan toko, tanggal 1 Desember saldo kosong, tanggal 31 Desember penyesuaian debit 60.000 dengan total saldo 60.000 di debit. Pada beban kirim penjualan tidak terdapat saldo penyesuaian. Beban perlengkapan toko, tanggal 1 Desember kosong, tanggal 31 Desember penyesuaian 6.500 di debit dengan saldo 6.500 di debit. Beban listrik air telepon toko, tanggal 1 Desember saldo 27.000 di debit, tanggal 31 Desember penyesuaian di debit 1.600 dengan total saldo 28.600 di debit. Pada beban iklan tidak dapat penyesuaian. Akun beban gaji administrasi tanggal 1 Desember saldo 100.000 di debit, tanggal 25 Desember membayar gaji di debit 5.000 dengan total saldo 105.000 di debit. Tanggal 31 Desember penyesuaian di debit 2.000 dengan total saldo 107.000 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor. Tanggal 1 Desember saldo kosong, tanggal 31 Desember penyesuaian di debit 25.000 dengan total saldo 25.000 di debit. Kemudian beban asuransi tanggal 1 Desember saldo kosong, tanggal 31 Desember penyesuaian di debit 5.600 dengan total saldo 5.600 di debit. Yang terakhir, kemudian mohon maaf,
Beban bunga tanggal 1 Desember, saldo kosong tanggal 3 Sesuaian di debit 3.750 dengan total saldo 3.750 di debit. Yang terakhir, beban administrasi lain-lain tidak terdapat penyesuaian. Baik, yang selanjutnya adalah barang kencana daftar saldo sesudah penyesuaian metode periodik 31 Desember 2020. Nama akun kas di sisi debit senilai 91.110. Piutang dagang di sisi debit senilai 79.500. Persediaan barang dagang di sisi debit senilai 400.000. Asuransi dibayar di muka di sisi debit senilai 5.600, perlengkapan toko di sisi debit senilai 2.000, peralatan toko di sisi debit senilai 310.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko di sisi kredit senilai 100.000, peralatan kantor di sisi debit senilai 125.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor di sisi kredit senilai 70.000. Utang dagang di sisi kredit senilai 55.000, utang gaji di sisi kredit senilai 4.000, beban yang masih harus dibayar di sisi kredit senilai 2.000, utang bank di sisi kredit senilai 90.000, di sisi kredit senilai 3.750, modal saham di sisi kredit senilai 120.000, saldo senilai 270.200. Next. Dividen di sisi debit senilai 100.000. Penjualan di sisi kredit senilai 2.236.000. Retur dan potongan penjualan di sisi debit senilai 65.500. Diskon penjualan di sisi debit senilai 40.740. Pembelian 0. Retur dan potongan pembelian 0. Diskon pembelian 0. Beban kirim pembelian 0. Beban pokok penjualan di sisi debit senilai 1.094.850. Beban gaji penjualan di sisi debit senilai 232.000. Beban sewa di sisi debit senilai 57.000. Beban depresiasi peralatan toko di sisi debit senilai 60.000. Beban perlengkapan toko di sisi debit senilai 65.000. Beban kirim penjualan di sisi debit senilai 22.000. Beban listrik, air, telepon toko senilai 28.600. Beban gaji penjualan di sisi debit senilai 232.000. Beban sewa di sisi debit senilai 57.000. Beban depresiasi peralatan toko di sisi debit senilai 60.000. Beban perlengkapan toko di sisi debit senilai 6.500. Beban kirim penjualan di sisi debit senilai 22.000. Beban listrik, air, telepon toko di sisi debit senilai 28.600. Beban penjualan lain-lain di sisi debit senilai 10.000. Beban gaji administrasi di sisi debit senilai 107.000. Beban iklan di sisi debit senilai 58.800. Beban depresiasi peralatan kantor di sisi debit senilai 25.000. Beban asuransi di sisi debit senilai 5.600. Beban listrik, air, telepon kantor di sisi debit senilai 15.400. Beban bunga di sisi debit senilai 3.750. Beban administrasi lain-lain di sisi debit senilai 5.000. Totalnya menjadi di sisi debit Rp2.950.950 dan di sisi kredit senilai Rp2.950.950. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Lestari.
bunga kertas kerja 31 Desember 2020. Kolom daftar saldo sebelum penyesuaian. Akun kas sebesar 91.110 di sebelah debit, piutang dagang debit 79.500, persediaan barang dagang debit 374.000, asuransi dibayar di muka debit 11.200, perlengkapan toko debit 8.500, peralatan toko debit 310.000, akumulasi depresiasi peralatan toko kredit 40.000, peralatan kantor debit 125.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 45.000, utang dagang kredit 55.000, utang gaji 0, beban yang masih harus dibayar 0, utang bank kredit 90.000, utang bunga 0, modal saham 120.000, saldo laba 270.200, kemudian dividen debit 100.000, penjualan kredit 2.236.000, retur dan potongan penjualan 65.500, diskon penjualan debit 47.740, pembelian debit 1.127.000, retur dan potongan pembelian kredit 18.000, diskon pembelian kredit 19.150, beban kirim pembelian debit 31.000, beban pokok penjualan 0, beban gaji penjualan debit 230.000, beban sewa debit 57.000, beban depresiasi peralatan toko 0, beban perlengkapan toko 0, kemudian beban perlengkapan toko 0, beban kirim penjualan debit 22.000, beban listrik, air, telepon toko 27.000 debit, beban penjualan lain-lain debit 10.000, beban gaji administrasi debit 105.000, beban iklan debit 58.800, beban depresiasi peralatan kantor 0, beban asuransi 0, beban listrik, air, telepon kantor debit 15.000, beban bunga 0, beban administrasi lain-lain 5.000. Sehingga totalnya menjadi 2.893.350. Kemudian untuk kolom penyesuaian pada akun persediaan barang dagang debit 400.000, kemudian kredit 374.000. Asuransi dibayar di muka kredit 5.600, perlengkapan toko 6.500, akumulasi depresiasi peralatan toko 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor 25.000, utang gaji sebelah kredit 4.000, beban yang masih harus dibayar kredit 2.000, utang bunga kredit 3.750, pembelian kredit 1.127.000, retur dan potongan pembelian debit 18.000, diskon pembelian debit 19.150, beban kirim pembelian kredit 31.000, beban pokok penjualan debit 1.094.850, beban gaji penjualan debit 2.000, beban depresiasi peralatan toko debit 60.000, beban perlengkapan toko debit 6.500, beban listrik, air, telepon toko debit 1.600, kemudian beban gaji administrasi 2.000, beban depresiasi peralatan kantor 25.000, beban asuransi debit 5.600, beban listrik, air, telepon kantor debit 400, beban bunga debit 3.750, sehingga totalnya menjadi 1.638.850. Kemudian untuk kolom daftar saldo sesudah penyesuaian, akun kas debit sebesar 91.110, piutang dagang sebesar 79.500, persediaan barang dagang debit 400.000, asuransi dibayar di muka debit 5.600, perlengkapan toko debit 2.000, peralatan toko debit 310.000, akumulasi depresiasi peralatan toko kredit 100.000, peralatan kantor debit 125.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor
kredit 70.000, utang dagang kredit 55.000, utang gaji kredit 4.000, beban yang masih harus dibayar kredit 2.000, utang bank kredit 90.000, utang bunga kredit 3.750, modal saham 120.000 di kredit, kemudian saldo laba kredit 270.200, dividen debit 100.000, retur dan potongan penjualan debit 65.500, diskon penjualan debit 40.740, pembelian 0, retur dan potongan pembelian 0, diskon pembelian 0, beban kirim pembelian 0. Beban pokok penjualan debit 1.094.850, beban gaji penjualan 232.000 debit, beban sewa 57.000 di debit, beban depresiasi peralatan toko debit 60.000, beban perlengkapan toko debit 6.500, beban kirim penjualan debit 22.000, beban listrik air telepon toko debit 28.600, beban penjualan lain-lain debit 10.000, beban gaji administrasi 107.000, beban iklan 58.800, beban depresiasi peralatan kantor debit 25.000, beban asuransi debit 5.600, di debit, beban bunga debit 3.750, beban administrasi lain-lain di debit sebesar 5.000 sehingga totalnya menjadi 2.950.950. Kemudian untuk kolom laba rugi pada kolom debit diisi dengan semua akun-akun beban, yaitu retur dan potongan penjualan di debit sebesar 65.500, diskon penjualan di debit sebesar 40.740, beban pokok penjualan di debit sebesar 1.094.850, kemudian beban gaji penjualan di debit sebesar 232.000, beban sewa di debit sebesar 57.000, beban depresiasi peralatan toko debit 60.000, beban perlengkapan toko debit 6.500, beban kirim penjualan debit 22.000, beban listrik air telepon toko 28.600, beban penjualan lain-lain debit 10.000, beban gaji administrasi debit 107.000, beban iklan debit 58.800, beban depresiasi peralatan kantor debit 25.000, beban asuransi debit 5.600, beban listrik air telepon kantor debit 15.400, beban bunga debit 3.750, beban administrasi lain-lain 5.000, sehingga untuk kolom debit totalnya adalah 1.837.740. Kemudian pada kolom kredit diisi dengan akun pendapatan, yaitu dari penjualan di kolom kredit sebesar 2.236.000. Totalnya adalah 2.236.000. Kemudian mendapat laba sebesar 398.260. Selanjutnya, untuk kolom laporan posisi keuangan. Di kolom debit diisi dengan semua akun-akun aset, yaitu kas di kolom debit sebesar 91.110, piutang dagang debit 79.500, persediaan barang dagang debit 400.000, asuransi di badi muka debit 5.600, perlengkapan toko debit 2.000, peralatan toko debit 310.000, kemudian peralatan kantor 125.000.
dan dividen debit sebesar 100.000. Kemudian untuk kolom kredit diisi dengan semua akun utang dan modal, yaitu akumulasi depresiasi peralatan toko kredit sebesar 100.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 70.000, utang dagang sebesar 55.000 kredit, utang gaji kredit 4.000, beban yang masih harus dibayar kredit 2.000, utang bank kredit 90.000, utang bunga kredit 3.750, modal saham kredit 120.000, saldo laba kredit 270.200, sehingga total dari kolom debit adalah 1.113.210 dan total dari kolom kredit adalah 714.950, sehingga didapatkan laba bersih sebesar 398.260, sehingga untuk totalnya menjadi 1.113.210 baik di kolom kredit maupun di kolom debit. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Yang pertama, barang kencana, laporan laba rugi 31 Desember 2020. Pendapatan diperoleh dari penjualan sebesar 2.236.000 dikurangi dengan retur dan potongan penjualan sebesar 65.500 ditambah dengan diskon penjualan sebesar 40.740 sehingga diperoleh penjualan bersih sebesar 2.129.760 dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 1.094.850 sehingga laba brutonya adalah 1.034.910. Untuk beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan terdiri dari beban gaji penjualan sebesar 232.000, beban perlengkapan toko sebesar 6.500, beban kirim penjualan sebesar 22.000, beban listrik air telepon toko sebesar 28.600, beban penjualan lain-lain sebesar 10.000, beban iklan sebesar 58.800. Untuk beban administrasi terdiri dari beban gaji administrasi sebesar 107.000, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 25.000, beban asuransi sebesar 5.600, beban listrik air telepon kantor sebesar 15.400, beban bunga sebesar 3.750, beban administrasi lain-lain sebesar 5.000, sehingga total beban usaha adalah 636.650. Kemudian laba bersih diperoleh dari laba bruto dikurangi dengan total beban usaha, sehingga laba bersih menghasilkan 398.260. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Dari modal saham, terdapat saldo awal yaitu 120.000, sehingga saldo akhirnya 120.000. Kemudian untuk saldo laba sebesar 270.000 ditambah dengan laba bersih 398.260 dikurangi dengan dividen sebesar 100.000 sehingga saldo akhir saldo laba yaitu 568.460. Kemudian untuk total ekuitas dari saldo awal yaitu modal saham sebesar 120.000 ditambah dengan saldo laba yaitu 270.000 menghasilkan 390.200 ditambah dengan laba bersih 398.260 dikurangi dengan dividen 100.000 sehingga saldo akhirnya adalah 688.460. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan terdiri dari aset dan liabilitas serta ekuitas. Untuk aset terdapat aset lancar dan aset tetap. Aset lancar utang dagang sebesar 79.500, persediaan barang dagang 31 Desember 2020 sebesar 400.000, asuransi tiba di muka sebesar 5.600,
perlengkapan toko sebesar 2.000, sehingga total aset lancar adalah 578.210. Kemudian untuk aset tetap terdiri dari peralatan toko sebesar 310.000, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 100.000, kemudian peralatan kantor sebesar 125.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 70.000, sehingga total aset tetapnya adalah 265.000. Serta total aset adalah 843.210. Kemudian untuk kolom liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek terdiri dari utang dagang sebesar 55.000, utang gaji sebesar 4.000, beban yang masih harus dibayar sebesar 2.000, utang bunga sebesar 3.750, sehingga total liabilitas jangka pendek adalah 64.750. Untuk liabilitas jangka panjang terdiri dari utang bank sebesar 90.000. Kemudian untuk ekuitas terdiri dari modal saham sebesar 120.000, saldo laba sebesar 568.460, dan total ekuitas sebesar 688.460. Sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar 843.210. Total aset dan total liabilitas serta ekuitas sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.